Saudara, sekarang saya sudah dengan Wakil Ketua DPRD Lumajang, Bapak Haji Ahmad ST, yang akan berbincang tentang stamina atau kekuatan dari DPRD pada tahun 2022. Karena memang Lumajang memiliki sejumlah tanggungan, diantaranya dana PEN, ada juga harus menabung untuk kepentingan pilkada mulai tahun 2022. Pak, apa tidak ada kekhawatiran dari DPRD Lumajang terhadap kemampuan APBD Kabupaten Lumajang pada tahun 2002 ini ketika Lumajang diharuskan untuk melakukan cicilan PEN, kemudian menyimpan untuk kepentingan pilkada dan lain sebagainya? Ya, jadi memang kalau kekhawatiran pasti ada lah. Jadi memang APBD kita di tahun 2022 ini sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antar pemerintah dengan PT SMI. Kita hari ini sudah insya Allah sampai dengan bulan Maret nanti, dana yang sudah cair di pemerintah Kabupaten Lumajang ini sekitar 200 miliar. Konsekuensi 200 miliar itu sendiri itu karena tenor kita hari ini adalah 3 tahun yang harus diselesaikan hutangnya. Ya mau tidak mau ya pemerintah juga harus membayar pokok dan bunganya. Pokoknya itu plus bunga insya Allah di kisaran 75 miliar. Karena bunga 5,38 per tahun. Jadi kalau kekhawatiran terhadap kekuatan APBD, kami juga ada kekhawatiran di sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan begitu dana 75 miliar itu nanti kalau sudah dibayarkan terhadap pokok hutang itu mau tidak mau ini juga akan mengurangi beberapa pos-pos kegiatan yang mana ini juga akan berimbas terhadap program dan kegiatan yang ada di beberapa OPD. Ya. Namun ya karena kita hari ini juga ada semacam dana cadangan juga yang harus dipersiapkan nantinya di tahun 2022 karena untuk menyongsong pemilu legislatif, pilkada di tahun 2024 ini juga harus kita cadangkan mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 sehingga proses yang mulai tahapan pemilu itu sudah tidak ada kendala lagi. Ada beberapa hal yang memang yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ya tidak menutup kemungkinan beliau melakukan sebuah inovasi terhadap bagaimana sehatnya APBD Kabupaten Lumajang di tahun 2022. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh beliau berdua, Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati, ini membangun sebuah terminal pasir. Karena sampai dengan saat ini tren kenaikan PAD kita mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 ini tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Benar luar biasa sudah. Sumber daya alam kita yang khususnya dari galian C ini luar biasa. Keluar masuknya lalu lintas truknya ini juga luar biasa keluar masuknya. Kalau misalkan ini tidak ditata, mau tidak mau kontribusi terhadap daerah ini juga tidak jelas. Karena sampai dengan saat ini data yang ada di kami 51 penambang. Ini update data sampai dengan September 2021 ini PAD kita yang kita target kemarin 25 miliar itu cuma berkisar masih berkutat di 6 miliar lah. Plus minus 6 miliar ini. Nah, dibanding utang jauh ya? Kalau dibanding utang sangat jauh. Nah, ini ada semacam penggabungan merger OPD. Yeah. Ya, ini salah satu yang mungkin kalau kami melihat begitu tidak di merger yang serumpun, OPD yang serumpun, dinas yang serumpun, ini juga akan membebani APBD kita. Namun kalau ini ada beberapa OPD yang dalam ketahanan pangan, ini ada di Dinas Pertanian. Kemarin di ketahanan pangan itu ada 2 bidang. Di Dinas Pertanian ada 6 bidang. Begitu ini penggabungan, ini kurang 1, ini juga kurang 1. Ya, jadi ini penggabungan 2 dinas ini akhirnya juga akan meringankan beban APBD. Yang pertama itu. Yang kedua ada Dinas Perindustrian, ini merger gabung dengan Dinas Koperasi. Ini kalau kita hitung juga beban APBD kita juga tidak akan terlalu berat. Ada lagi Dinas Pariwisata dan Budaya, Disparbud. Ini budayanya ikut Dinas Pendidikan. Ada Disdalduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Ini untuk KB-nya ada di Dinas Kesehatan, pengendalian penduduknya ada di
dinas sosial. Ini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, efisiensinya terhadap langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah agar APBD kita di tahun 2022 ini tidak ada kendala yang sangat signifikan. Sementara beban Lumajang diantaranya di luar anggaran, ada IPM yang masih rendah, ada banyak sektor misalnya pariwisata yang belum bisa berjalan dengan baik. Ya. Saran DPRD terhadap Bupati? Ya, jadi kalau saran saya kemarin memang kalau kita ya disampaikan oleh para pemimpin bangsa, ya khususnya Pak Jokowi saat ini, kalau kita tidak fokus, ya ini tidak akan mungkin bisa. Seperti ngomong pariwisata. Pariwisata mau dibuat spektakuler, ya kita harus fokus terhadap pariwisata. Bagaimana terkait masalah infrastrukturnya, bagaimana terhadap pengelolaannya. Ini juga harus. Kalau kita misalkan punya duit banyak, tapi duit ini kita sebar, ini tidak akan bisa membuat sebuah program yang betul-betul selama ini kurang fokus memang kayaknya ya. Saya pikir kurang fokus. Jadi kami kemarin seperti halnya kami pernah bermitra dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu kalau punya duit taruhlah 10 miliar. Ini terus dibagi di 25 puskesmas. Ini tidak akan membangun sebuah puskesmas yang betul-betul representatif. Tapi kalau kita fokus terhadap beberapa puskesmas saja yang akan kita benahi, misalkan di 25 kita ambil 10 lah, kita fokuskan di sana, ini hasilnya juga akan maksimal. Kami contohkan pembangunan puskesmas Tempe. Itu luar biasa. Begitu anggaran dikucurkan ke sana, akhirnya puskesmasnya sangat representatif. Dalam rangka pelayanan publik yang baik. Dalam rangka pelayanan publik, dalam rangka pelayanan masyarakat, baik tempat tidurnya, baik rawat inapnya, ini sangat memungkinkan sudah. Di tengah COVID yang masih berlangsung kan ada kemungkinan ada refocusing anggaran juga termasuk sharing ke daerah. Ya, kalau kita itu kan tidak bisa berandai-andai hari ini. Apalagi COVID ini juga saya sendiri ya tidak bisa memprediksi kapan mau selesai, kapan mau habis. Namun konsentrasi kita ya tetap kita mengacu kepada pemerintah pusat. Kalau misalkan pemerintah pusat saat ini mau konsen terhadap beberapa transfer dana yang diajukan oleh pemerintah, ini ya tergantung dari pemerintah sendiri. Pemerintah itu mau mengajukan apa terhadap pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah hari ini diam, ini mereka yang ada di pusat tidak akan pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan daerah. Nah, ini perlu ada sebuah komunikasi baik kepada Menteri Bappenas, ya mungkin kepada Menteri-Menteri Pertanian, Menteri-Menteri Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Ini kira-kira apa? Dikolaborasikan program yang ada di bawah, kita match-kan dengan program yang ada di pemerintah pusat. Nah, begitu kita match-kan dengan pemerintah pusat, apa yang menjadi kebutuhan? Ya langsung ya mekanismenya bagaimana? Apa melalui sebuah proposal? Apakah melalui sebuah kunjungan Pak Bupati kepada Pak Menteri? Itu ya hal-hal itu ya tergantung dari inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri. Dengan anggaran yang di dalamnya ada bayar utang, kemudian ada nabung untuk kebutuhan pilkada, sementara masih ada janji politik dari Pak Bupati dan Bu Wabub yang belum terlaksana, mungkinkah anggaran yang ada di tahun 2002 cukup untuk memenuhi seluruh janji politik Pak Bupati dan Bu Wabub? Ya, kalau pengamatan kami pribadi, dengan kemarin adanya hutang, terus kita harus menyiapkan dana pilkada, ya kalau harus dipenuhi ya saya pikir ya sulit, masih sulit. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh beliaunya antara Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, terobosan ataupun sebuah inovasi ini ya dibutuhkan hari ini agar apa yang menjadi visi dan misi kemarin waktu mau mencalonkan itu bisa terpenuhi. Nah, jadi kalau kami sebatas memberikan support, memberikan masukan, saran dan lain sebagainya, perkara ini hal-hal yang baik ini harus dilakukan, ya monggo kita sambut dengan bersama-sama agar janji-janji politik beliau berdua ini bisa dipenuhi di tahun 2023 sampai masa jabatannya.